Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu sebagian wakil menteri juga harusnya ikutlah. Karena kan wapres, ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN. Ini Om Begawan jadi kaget ini. Lalu ujuk-ujuk itu tiba-tiba Ketua Komisi 2 DPR RI itu Mas Rifki Nizami Karsayuda itu memberi bocoran bahwa tahun depan Wakil Presiden Gibran mau berkantor di Ibu Kota Nusantara atau yang selama ini dikenal dengan IKN. Apa wis dadi? Lu sebenarnya Om Begawan enggak begitu yakin. Ya ragu-ragu lah buat angkat topik ini. Lo kenapa? Karena pertama, yang menyampaikan kok Ketua Komisi 2 DPR. Fraksinya dari Nasdem lagi. Yang kita tahu sekarang tidak dekat dengan posisi RI 2 itu. Kemudian faktor lain yang turut bikin gamang di hatinya Om Begawan itu. Kenapa bukan Gibran sendiri yang cerita? Nek dia pengen berkantor di sana. Loh ini ada apakah? Atau Nasdem mau main-main dengan keluarga Jokowi di Solo? Atau ini jadi sindiran? Yang kemarin sudah banyak politisi dari Nasdem, dari Demokrat sudah mulai pada nyindir Jokowi. Nah, yang jelas apa yang dikatakan Pak Rifki itu setidaknya bisa dinilai valid. Artinya keluar dari mulutnya sendiri. Lalu ada rekamannya kok. Omongan itu diungkapkan sewaktu Komisi 2 rapat kerja bersama dengan Kemendagri, lalu Kemenpan RB, Otorita IKN sama BKN. Loh ini pasti bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Oh sekelas DPR ya. Bukan info itu didapat dari desas-desus enggak. Ngomong ceriose tiang-tiang tahu. Ceriose tiang-tiang itu bahasa Jawanya itu kabarnya dari orang-orang atau kerungu-kerungu. Atau bahkan kabar burung enggak. Kalau yang disampaikan di rapat resmi tentu enggak ngasal. Orang celebang-celebung atau kelasnya karangan enggak. Anda info itu enggak dengar dari Gibran langsung. Ya paling tidak info itu didapat dari orang-orang yang kredibel. Nah versinya Pak Rifki ini, neng sing gawe penasaran saya ini, kok tiba-tiba saja loh. Ngopo ini Gibran berencana ngantor di IKN? Apa demi meramaikan IKN? Wah, ini ngono horor loh bos. Banyak PSK. Banyak gendruwo, repot. Terus juga proyek tinggalan bapaknya mungkin. Tadi melestarikan. Bisa tetap diperhatikan sama pemerintah. Ben cepet dan dirampung ke. Apa benar Gibran berkeyakinan berkantor di sana demi menjaga legasi si bapak atau tidak bernasib serupa sama Wisma Atlet Hambalang yang juga patut dicerna itu. Ojo-ojo loh ini. Ojo-ojo. Pak Rifki justru dengar kabar Gibran ke IKN dari orang dekat presiden. Dia malah emang ditugasi sama Pak Prabowo buat memunculkan isu ini. Dirapat dengar pemerintah dengan pemerintah khususnya kementerian. Maksudnya Om Begawan itu gini loh. Ada lingkaran istana yang menyebar info kalau Gibran bakal ditempatkan di Borneo, di Kalimantan. Dan Pak Rifki secara khusus ditugasi bicara secara terbuka dalam rapat dengan pemerintah, termasuk otorita IKN. Walaupun rapat bersama kementerian itu buat apa? Apa yang mau diharapkan dari Gibran dengan berkantor di IKN? Ya oke kemungkinan, banyak kemungkinan. Yang bisa dijadikan dasar itu oke. Kenapa seorang Gibran mesti berkantor di sana? Aduh kok ibu kota yang saat ini. Tapi gak usah deh, nanti dulu. Tiba-tiba kok kepikiran gini aku. Ini kepikirannya Begawan loh ini. Dia itu diperintahkan berkantor di IKN sakjane ya semacam jadi penanda. Kalau wakilnya dikotakkan.
atau dikandangkan, alias bahasa Jawanya itu dikandangkan, disingkirkan gitu loh. Ini mau analisa Begawan loh, ora nuduh loh, ora gawe-gawe. Lah kenapa kalau dia di kantor di KN ngopo itu neng ngono? Diurusi apa itu loh. Toh dalam berbagai tugas negara, Presiden Prabowo jarang meminta diwakili oleh wakilnya tuh. Ya baru kemarin diminta gantiin presiden buat hadir di apa itu di Afrika Selatan itu, KTT G20 itu, KTT G20. Nah selama ini Prabowo lebih percaya memberi penugasan pada AHY. Contohnya waktu kunjungan ke Cina, itu ketua Demokrat itu yang berangkat. Lalu mencari jalan keluar buat menuntaskan sengkarut utang kereta cepat Wus. Yang bahasa ekonominya itu restrukturisasi atau mengulang kembali untuk cara nyicil. Presiden milih AHY atau Gibran, ya itu dicek sendiri aja. Lebih milih mana Pak Prabowo. Kemudian buat membangun Giant Sea World, sing diajak ya bukan wakilnya. Ini loh, ini tanda-tanda mengapa Begawan mengatakan kalau Gibran diminta berkantor di IKN ini dikodake, bosone dikandangkan. Nah buat para Jokowes, para pemujanya Jokowi, para penjilat, para terbul, dikira dengan diutus ke sana menghadiri KTT, itu Prabowo mempercayakan wakilnya beneran menggantikan posisinya buat bertemu pimpinan negara lain, lalu berbincang serius untuk melakukan berbagai kerjasama yang bisa menguntungkan Indonesia. Mesti ngomongnya ngono sakjane. Orang tekan kuwi bos, kadoan. Lo memangnya kepala negara percaya dengan kemampuan komunikasi Gibran? Lah wong pidato di sana wae mocot teks loh. Dan mengapa presiden tidak berangkat sendiri? Ini yang banyak rakyat tidak tahu. Kenapa tiba-tiba Gibran yang diutus? Wah ini analisa Begawan ini. Anda percaya boleh enggak ya orang kontuku rujak? Sini tak bocori. Ini alasannya Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu memboikot KTT G20. Ini ceritanya loh, tak bocor ini. Dan tidak hanya Trump yang tidak datang, tapi Presiden Cina Xi Jinping, lalu Presiden Rusia Vladimir Putin, itu ya ora teko, tidak hadir. Lah kalau 3 tokoh negara besar ora teko, ngapain Pak Prabowo ke sana? Hah? Buat apa datang tanpa adanya 3 pemimpin negara besar itu? Yang akhirnya tidak berdampak buat Indonesia. Tak bocori. Anak termul ora tekan mikirnya tekan semono. Lah ketahuan kan mengapa Gibran yang diutus untuk pertemuan di sana? Nggak ada keuntungan strategis buat Indonesia. Betul itu. Buat negara kita enak. Mainan politik tingkat tinggi itu yang begini ini. Yang perlu presiden ada dikalkulasi dengan matang. Dan yang menggantikan itu siapa tergantung target yang mau disasar. Nek randuwe kepentingan hanya sebatas formalitas ya dikirim. Wakile ben ngecepret. Habis mudeng apa dia budal ke Afrika Selatan. Mau bagaimanapun forum pertemuan dunia berdampak signifikan bagi peran-peran kebangsaan. Nah, balik ke rencana pindah kantornya Gibran lagi wae. Ngomong ke sing wingi surane gunane. Ini kenapa ini Gibran kok tiba-tiba diminta berkantor di IKN. Tentu ini tidak muncul dari pribadi Gibran sendiri. Ya, menurut Om Begawan ini. Om Begawan sih lebih menduga. Emang dia sengaja dijauhkan dari pusat kekuasaan. Dan ini tidak dikarenakan presiden merasa terancam, enggak. Dengan manuver-manuver wakilnya atau pasukan-pasukan babaknya. Dan para terbul-terbulnya, enggak ke situ arahnya, enggak. Dengan diperintahkan berkantor di IKN akan makin mengecil pula keterlibatan wakilnya dalam berbagai kebijakan negara. Orang ngerusui. Kacil yang ngerusui kan emang tua. Ya, tak kira itu ya mungkin dia lumayan shock. Lu kalau diperintahkan presiden kantor IKN orang mangkat, wow bahaya. Lu dengan pemberitaan tadi ditambah info penugasan ke IKN.
itu dia dengar duluan dari rapat di DPR, bukan dari Bang Prasetyo Hadi Mensesnek loh. Atau Mayor Teddy, sekretaris kabinet. Sekarang udah letkol ya. Letkol Teddy. Nah ini bisa diprediksi, Wapres sudah menelpon keduanya setelah berita itu tersebar. Mungkin ini perkiraan Begawan. Bukankah kesengajaan yang diciptakan? Memang disetting, dibuat untuk memperlebar jarak dan rentang gap antara presiden dan wakilnya. Lalu persis dengan cara Prabowo menjauhkan diri dari Jokowi ini. Bisa jadi loh Pak Prabowo seolah-olah melatih biar Gibran terbiasa tidak jadi siapa-siapa lalu dipindahkanlah ke pasar. Kalau dia berkantor di IKN, otomatis kan anak buahnya itu hanya ada Pak Basuki Hadimulyono aja. Ketua otorita IKN yang dulu selalu mendampingi Jokowi. Menteri BUMN dulu. PUPR lah. PUPR. Tapi masih ada lagi nih. Gubernur Kaltim sama beberapa bupati dan wali kota. Itu yang di Borneo sana. Ya, mengancani. Teng-teng cerit di sana tuh. Lah kalau hanya mengkoordinir segelintir institusi, berarti fungsi sama perannya menyusut gratis. Belum lagi kalau ada rapat-rapat mendadak di Jakarta yang selama ini kerap dilakukan Pak Prabowo. Apanya mungkin Wapres bisa segera hadir buat mengikuti? Ya, tentu bukan tanpa alasan. Andai beneran kepala negara meminta wakilnya berkantor di IKN sana. Mediene. Lah Pak Rifki di rapat kemarin itu malah meminta supaya wakil-wakil menteri, ini khusus wakil menteri loh, itu turut menyertai dan tinggal di Kalimantan saja. Loh, kerjaannya wakil menteri ya ngapa toh? Ngancani wae untuk gaji ya. Dan apakah permintaan itu bakal terrealisasi? Ayo orang ngerti kok takut aku. Kok takut Begawan. Nek dugaan Begawan untuk wakil menteri ngantor di IKN sepertinya sulit terwujud. Kenapa? Sebab keberadaan wakil menteri berbeda dengan wakil presiden. Kalau posisi wakil menteri itu memiliki tugas lebih konkret. Sebab jangkauan seorang menteri itu tetap terbatas. Jadi butuh wakil menteri, bahkan ada yang 2 dan 3. Ya ora apa-apa, tapi nek ngancani ora apa-apa toh, Bos. Ngancani ngopi. Jadi omongannya Pak Rifki yang menyebut wakil menteri menyertai ikutan ke IKN hanya buat pantas-pantas saja. Ben ora wagu lho, mosok ngomangkat dhewe ning kono. Gedene sakmono ngantor dhewe lak tingak-tinguk lho. Lho yang beneran ya Gibran bertugas di IKN akan hanya bareng sama Pak Basuki aja. Nah dengan isu baru ini kita tunggu. Apa yang akan disampaikan oleh Gibran? Nek berdasar pengalaman dia akan berlagak, tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah siap ditugaskan di mana saja ketika seperti apa omongannya dia waktu mau ditugaskan ke Papua. Ya toh? Persis yang dulu dia sampaikan. Waktu Menko Kum Imipas Yusril Isa bilang Gibran ditugasi urus Papua. Dia siap ditugaskan di mana saja. Ngomongnya Gibran. Lalu saya ditugaskan di KN, oh dia harus siap. Bukan cari sampah. Ayo relawannya suruh nemenin sana. Kalau dolanan Tamiya. Loh saat ini dia kan merespon ditugaskan dimanapun. Tidak masalah katanya. Entah di Papua, di IKN, di Sulawesi, atau di mana saja. Loh memang sih ketika zaman makin maju, konsep double UAV bisa diterapkan. Working from anywhere. Tetapi benarkah seorang wakil presiden secara fisik berkantor tidak dekat atau tidak satu wilayah dengan presiden dan menteri, maka kontribusinya tetap signifikan? Ya mbo. Kok tanya saya? Lah buat mengukur ini. Isu ini akan muncul dari mana? Kita tunggu suara relawan-relawan, suara para pendukung pemuncanya Gibran dan Jokowi. Kita tunggu suara-suara para termbel serta para pendukungnya. Bila banyak yang ngomel-ngomel, ngecebret, demo pakai cawet dan kotang, marah-marah menuding Pak Rifki Komisi 2 tidak berhak memerintah Wapres, ya berarti kelihatan penugasan itu beneran ono. Dan dia menolak ditempatkan di IKN. Maka pendukungnya marah-marah kelejutan, akhirnya yang ngecebret bareng-bareng. Nah berhubung baru muncul kemarin, kita tunggu aja beberapa hari ke depan.
Begawan tetap harus menyimak ini, harus merungok ini. Apa yang akan dilakukan oleh para pendukung Gibran dan Jokowi. Dalam kalkulasi Begawan, Gibran tidak mudah sebenarnya menerima perintah itu. Yo otomatis lah, nang kono sepi. Ini bukan sekedar dia tidak tinggal di kota besar. Tingkat kenyamanan tempat tinggal di IKN pasti setara dengan rumah dinas Wapres di Jakarta. Enggak mungkin. Hanya akses informasi, lalu jaringan, persiapan buat 2029 itu yang dipikirkan Gibran. Hah? Bukan bikin dirinya makin tidak diperhatikan juga itu. Kalau dipindah ke IKN, bagaimana dukungan politiknya bisa membaik? Kepentingan itu saja, kepentingan itu kan bisa saja terjadi. Sebab emang di kontestasi mendatang, tidak akan dilewatkan begitu saja. Dia pasti, wah, tetap semangatnya dikira dia kuat banget itu. Wah, Pak Jokowi ya turun. Bagaimana dia mau tetap berhubungan? Bertemu lalu merumuskan langkah politik dengan jaringannya, dengan para termulnya, dengan para relawannya. Loh itu butuh biaya yang tidak kecil loh. Tidak mungkin Gibran tiap hari berkantor ke Jakarta. Ini bukan soal biaya atau inefisiensi, bukan. Negara pasti tahu toh konsekuensinya. Dengan penugasan Gibran berkantor di IKN, lalu bagaimana dengan relawan-relawannya Gibran? Dengan para influencernya? Apa ya bisa mudah buat menggalang kekuatan? Apa melu rono sisan? Terus buat PSI? Dengan keberadaan Gibran di IKN, akan terkendala buat bermanuver, mencari celah. Tidak nyerang presiden namun bisa mengangkat citra Gibran, tidak bisa. Lawang sekarang loh. Masih tinggal di Jakarta, perannya sudah tidak signifikan. Wapres sekarang sebagai salah satu wapres yang tidak dipasrai satu kewenangan pun yang konkret. Membantu tugas presiden di soal apapun. Beda dengan wakil presiden yang lain. Kalau jadi penasihat tim buat percepatan pembangunan Papua secara politis, apa ya bisa dia lakukan? Nyatanya juga zong, sampai sekarang belum. Nggak ada tindak lanjutnya. Meskipun kemarin waktu pertemuan dengan para mahasiswa Unair mengatakan mau ngajain itu masa Unair ke Papua. Kapan? Apa yang mau ditunjukkan? Ya masalahnya orang-orang di sekelilingnya, terutama staf ahli atau penasihat khusus Wapres, tidak memiliki pemikiran memadai buat mengangkat citranya. Nek aku, sombong sedikit ya kawan. Iya toh. Nek aku loh, sakjane ada banyak hal yang bisa dioptimalkan. Dengan posisinya Wapres sekarang loh. Lo mau bagaimanapun orang kedua di Republik pasti punya anggaran taktis yang gede toh. Kalau model main Gibran mengulang apa yang dilakukan Jokowi, datang bertemu rakyat, ngobrol informasi, jelas kalah pencitraannya sama DM. Nama dia naik, kan cuma di kalangan pendukungnya saja saat ini. Para termulnya ya sekarang ora cetha. Mana ada termul yang cetha, ini pendukung-pendukungnya dia. Lah sedang di ruang publik, nggak ngefek besar. Lihat saja hasil survei indikator politik. Yang pernah tak sebutkan elektabilitas Gibran di bawah Pak Purbaya sama KDM. Kok bisa? Padahal kalau yang hasil survei pesanan mereka, gede dewe, dhuwur dewe. Tapi ya, kalau secara fakta nyata, kalah dengan Pak Purbaya dan KDM. Apalagi dengan Mas Ahaye sekarang ya dikebut itu. Kalau strategi di persiapan politik masih konvensional, ngadepi situasi sekarang, ya pusing. Terus bila beneran wis pindah kantor nang IKN, makin blesek, makin tidak dianggap buat rakyat secara luas. Hilang suaranya. Dia akan terlihat wis tidak banyak ikut di rapat atau penentuan kebijakan pemerintah. Di saat yang sama, media lebih banyak memberitakan kinerja AHY, KDM, Purbaya, dan sebagainya. Nek kemudian kayak begini, tak jamin bakal ada upaya melawan. Pasti. Atau penolakan agar Gibran tak dikantorkan di IKN. Atau bekerja di Borneo, Kalimantan Timur sana. Nek ra percaya, ya kita lihat bagaimana perkembangannya. Pasti para termulnya mencak-mencak. Ngomel-ngomel. Ya kita tunggu aja. Biar jadi tontonan yang sangat lucu bagi rakyat Indonesia. Salam Begawan, salam Ngumpul, jangan salah paham. Dadah.